Tahun 99 itu saya udah menghitung-hitung kekuatan. Suatu hari Pak Harto ini akan jatuh dan akan terjadi transisi pemerintahan. Maka saya terlibat dalam proses itu sampai kepada saatnya Pak Habibie menjadi presiden. Menurut saya Pak Habibie itu sangat baik jadi presiden. Pikiran-pikirannya sangat maju dan dia berhasil memperkuat kembali recovery ekonomi kita. Ya, setelah mengalami krisis moneter tahun 97-98, kembali memperkuat moneter kita. Ya, Pak Habibie itu dari 16.000 US dollar tinggal menjadi sekitar 8.500 zamannya Habibie. Itu agak luar biasa, Pak. Tapi sayang Pak Habibie itu dijatuhkan oleh beberapa kelompok yang menurut saya hanya ambisi kekuasaan saja. Sebelum itu saya sudah mengantisipasi. Ketika pidato Pak Habibie ditolak, kami rapat di rumah Pak Habibie, semua hadir. Jadi Ginanjar Kartasasmita hadir, Akbar Tanjung hadir, Hamzah Has hadir, semua tokoh-tokoh hadir. Sedang waktu saya datang sedang terjadi perdebatan antara Marwah Daud Ibrahim dengan Pak Habibie. Karena Marwah Pak Habibie tetap maju lagi. Habibie mengatakan, kalau saya sudah ditolak pidato pertanggungjawaban saya tidak akan pernah maju lagi sebagai presiden. Itu Pak Habibie kali-kali agak dengan marah ngomong begitu. Lalu siapa di antara saudara-saudara yang siap maju presiden? Ditunjuk Hamzah Has. Hamzah Has bilang, wah saya nggak enak, ya. Karena Gus Dur juga mau maju sebagai sesama Nahdliyin, saya nggak bersedia. Disuruh Ginanjar nggak bersedia, disuruh Akbar Tanjung nggak bersedia, suruh ABC nggak bersedia. Lalu akhirnya mengatakan kita tunggu Amin Rais. Jam 4 pagi Amin Rais datang. Kita tuh rapat dari jam 1 malam. 4 pagi datang, Pak Habibie sudah mau pergi ke istana, mau sholat subuh di Istiqlal, bukan di sana, di Istiqlal pada waktu itu. Pak Amin datang, Pak Habibie bilang, Pak Amin, semua sudah ditanya kesediaan menjadi presiden, tapi tidak ada yang sanggup. Pak Amin sanggup nggak jadi presiden? Amin Rais jawab, tapi bagaimana ya? Saya sudah terlanjur mencalonkan Gus Dur. Itu jawabnya Amin Rais. Jadi bisa nggak saya kasih waktu 2 jam? Karena pencalonan presiden ditutup jam 8 pagi. Nanti sebelum jam 6 saya datang untuk memutuskan saya maju atau tidak. Habibie pulang dari Istiqlal, kumpul lagi di rumahnya. Kita tunggu-tunggu Amin Rais tidak pernah muncul di rumah Habibie. Lalu pada waktu itu saya mengatakan, kalau tidak ada yang berani maju, saya maju. Saya maju dan berkas pencalonan saya itu sudah lengkap. Syaratnya itu ada cek kesehatan dari rumah sakit Gatot, ada semua, dari Mahkamah Agung, dari Kapolri, kelakuan baik, bebas G30, paling lengkap semua. Saya katakan, kalau tidak ada yang maju, saya yang maju. Maka semua berdiri, Habibie memeluk saya, bilang, Yusuf, kamu pergi ke MPR, kamu daftar, kamu maju. Ketika sampai di mobil, Habibie bilang saya, tapi ada kemungkinan kamu menang. Kalau kamu menang, kamu harus terima Wiranto menjadi wakil presiden. Sebab you akan dikepung oleh banyak kekuatan dan you perlu Panglima TNI, tentara untuk mendampingi you sebagai presiden. Saya pikir-pikir panjang, itu gimana ya? Tapi saya daftar juga, akhirnya mendaftarlah saya. Dan ketika sudah mendaftar itu, kami tunggu, jam 8 ditutup. Yang mendaftar cuma saya sendiri. Mestinya jam 8 sudah, itu tap MPR. Kita tunggu, wah kalau itu calon tunggal. Kalau calon tunggal, itu berarti secara aklamasi disahkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita udah ketahuan, wah calon tunggal. Ketika Amin Rais memimpin sidang, dia mengatakan ada 3 calon. Dan 3 calon ini sudah lengkap persyaratannya. Pada waktu itu saya melihat di depan itu ada sedikit berisik-berisik, tapi Amin Rais ambil alih, sudah lengkap diketok calon. Ada 3 calon, ada Gus Dur, ada Megawati, ada saya. Belakangan saya cek ke Sekretariat Jenderal MPR, ternyata Amin Rais itu seorang. Ya. Gus Dur dan Megawati itu tidak ada persyaratannya sebagai presiden. Gus Dur kalau dites sama dokter, ya, dia tidak
akan lolos. Tidak ada kelakuan baik, tidak ada bebas G13. Saya satu-satunya yang lengkap. Dan itu bisa dicek di Sekretariat MPR sekarang. Dokumen itu masih ada di sana. Pada waktu itu memang terjadi tekanan yang luar biasa. Jadi Pak Amin melalui Aim Fatwa dan lain-lain, itu saya sampai didesak-desak, dianukan ke dinding begitu. Udah Yusuf mundur, beri kesempatan sama Gus Dur, dan macam-macam begitu. Dan timbullah sifat saya. Ya. Kakek saya seharusnya jadi sultan, tapi dia tidak mau jadi sultan. Dia mau jadi sufi dan dia jadi ulama. Kakek saya selalu bilang, jauhkan diri kalian dari kekuasaan. Kekuasaan itu ya sesuatu yang menggoda. Saya lama sekali terpengaruh oleh kakek saya itu, dan sampai sekarang pun kadang-kadang masih berpikir begitu. Jadi janganlah kita dekat-dekat dengan sultan itu, karena kekuasaan itu bisa mencelakakan diri. Jadi pada waktu itu saya mengatakan, ya sudah, kalau kalian memaksa-maksa saya, udah saya mundur aja, kasihlah sama Gus Dur. Itulah saya mundur itu. Nah, banyak pertimbangan saya juga pada waktu itu. Kalau saya maju, ada kemungkinan saya menang, atau kemungkinan saya kalah juga. Atau memang itu akan vote 2 kali pasti. Mungkin saya maju, Gus Dur sudah pasti out. Karena kita udah hitung di lapangan, itu Gus Dur 185, ya saya 206, Megawati 304. Itu udah hitung di MPR. Selamat Effendi Yusuf, brilian, hitung kekuatan. Jadi kita bilang, kalau vote, Gus Dur out, tinggal saya lawan Mega. Nah, tapi itulah saya mundur, dan Habibie sangat marah kepada saya. Mengapa saudara mundur? Jangan mundur, lebih baik kompromi sama Megawati. Kalau Megawati terpilih, Bu Mega aja maju presiden, saya mau jadi wakil aja. Tapi saya tidak terpikir hal itu dalam situasi yang sangat mencekam pada tahun 99 itu. Jadi hikmahnya begini, Gus Dur terpilih, dan kemudian saya menjumpai Gus Dur, ada dia panggil ke Wisma Negara. Jadi di komplek di istana itu ada Wisma Negara di dalam. Saya dipanggil Gus Dur jam 4 sore sesudah pemilihan itu, dan Gus Dur bilang, Mas Yusril, sampean jadi ketua Mahkamah Agung. Saya bilang, Mahkamah Agung memang presiden bisa nentuin siapa ketua Mahkamah Agung, Gus? Nggak bisa ya? Ya nggak bisa lah. Oh, saya pikir begini nih jadi presiden. Ya. Jadi apa ya yang cocok ya, Pak Yusril? Ya sudah, jadi menteri yang ngurusin hukum aja. Oh iya lah, Gus. Oke. Jadi sudah ngomong-ngomong gitu, saya turun ke bawah. Waktu lift itu dibuka, saya bertemulah dengan serombongan kiai dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Fakih almarhum. Ada Hovifah dan lain-lain. Lalu Abdullah Fakih memeluk saya dan mengatakan, Pak Yusril, ngomongnya, kami kaum Nahdliyin berterima kasih sama sampean. Sampean sudah ikhlas mundur menyebabkan Gus Dur terpilih sebagai presiden. Lalu jawab saya, Pak Kiai, dulu tahun 52 NU keluar dari Masyumi itu gara-gara kursi Menteri Agama. Pak Kiai masih ingat? Masih baik. Jadi ditanya tahun 52 itu waktu kabinet Bilopo, calon Menteri Agama itu 3 orang. Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, Kiai Haji Profesor Osman Ralibi, itu guru saya dari Jamiatul Wasliyah Medan. Ketiga, almarhum Profesor Zainal Abidin Ahmad. 3 orang. Bukan. Zainal Abidin Ahmad. Keempat, Kiai Haji Fakih Usman dari Muhammadiyah. Tidak ketemu, akhirnya voting. Rapat PP Masyumi. Dan ketika voting, yang mendapat suara terbanyak Kiai Haji Fakih Usman dari Muhammadiyah. Seminggu kemudian NU menyatakan keluar dari Masyumi dalam kongres di Palembang. Jadi Pak Kiai, saya bilang, kursi Menteri Agama tahun 52 itu sudah saya bayar dengan kursi presiden. Jadi tolong mulai hari ini tidak ada lagi persoalan antara keturunan Masyumi dengan keturunan NU. Selesai. Tapi sejarah tidak begitu. Ya. Saya berkecimpung dalam politik ini akhirnya mengatakan begini. Oh, rupanya begini ya politik ini. Kalau kita berbuat baik
dengan harapan orang itu berbuat baik lagi kepada kita. Itu jangan harap di politik. Itu tidak akan ada. Saya dulu waktu masih muda bertemu Pak Natsir, bertemu Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap. Pak Natsir bilang, "Syaf, rupanya kita ini terlalu baik jadi orang." Pak Natsir. Jadi Pak Syafruddin ketawa. Iya memang kita itu terlalu baik sama orang, terlalu percaya sama orang. Orang lain tidak sebaik kita. Itulah yang kita. Saya mundur, beri kesempatan Gus Dur jadi presiden. Saya jadi Menteri Kehakiman. Enggak 10 bulan saya jadi Menteri Kehakiman, saya dipecat oleh Gus Dur sebagai Menteri Kehakiman. Jadi, ya, SBY juga sama. Ya, tidak mungkin ada dalam sejarah RI ini namanya SBY JK menjadi presiden dan wakil presiden kalau saya sama Kaban tidak teken. Karena Demokrat itu 8,sekian%, PBB 3,sekian%, bergabung dua partai itu lebih 10% bisa mencalonkan pasangan presiden. Cuman kami berdua waktu itu. Belakangan ada PKPI Pak Edi Sudrada. Begitu, Bang, gimana? Kita teken lah, Bang. Gak ada orang yang mendukung SBY pada waktu itu karena underdog menang. Nah, tapi ya berkali 2 tahun saya jadi Mensesnek, setelah itu saya dipecat juga jadi Mensesnek. Jadi kalau kita berharap bahwa kita itu berbuat baik pada orang dengan harapan dia berbuat baik lagi dengan kita, pelajaran politik itu tidak seperti itu. Jadi DKI pun begitu, bukan saya mau jadi gubernur sebenarnya. Pikiran saya pada waktu itu gimana mengalahkan Ahok, karena tidak ada survei-survei waktu itu mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan Ahok. Ahok itu 84%, yang lain-lain Adi Aksa Daud segala macam itu rata-rata di bawah 10%, nggak bisa mengalahkan Ahok. Ya saya bilang oke, kalau gitu saya maju, saya lawan Ahok. Nah, mulailah kita kerja 10 bulan, dari 84% Ahok itu tinggal 32%. 1 bulan sebelum, pendaftaran calon. Nah, SBY, wah, Pak Yusril, maju aja, nggak ada yang bisa lawan Ahok, Pak Yusril aja maju. Demokrat akan bantu, bukan yang lain. Begitu Ahok sudah babak belur, tiba-tiba disalib, anaknya disuruh maju. Jadi dia pikir, ya Yusril sudah setengah mati gebukin Ahok. Ahok sudah babak belur, sudah lemah, anaknya masih sehat, tenaganya masih fit, belum keluar sedikit pun juga, pasti akan dengan mudah melawan Ahok. Ternyata tidak semudah itu. Politik mengajarkan kepada kita banyak hal. Dan politik ini betul-betul harus membuat kita sabar. Ya. Jadi memang Pak Natsir bilang sama saya, katanya beda antara politikus dengan mubalik itu begini katanya. Kalau mubalik itu semua orang itu baik, kecuali sudah jelas buruknya. Sebaliknya politikus, semua orang itu jelek, kecuali sudah jelas baiknya. Nah, gitu. Jadi hati-hatilah kita. Karena itu, tapi saya percaya kalangan politisi Islam, partai-partai Islam ini walaupun sekarang ini ada di seberang kita, ya, P3 ada, PKB ada di kubunya Pak Jokowi, tapi saya berharap ya bisa kembali sebagai saudara kita, dan kita harus menyusun kekuatan politik yang penting. Sebab kalau masih rezim ini yang memerintah 5 tahun lagi, saya nggak bisa membayangkan utang negaranya akan jadi berapa. Dan juga akan menjadi masalah juga konflik-konflik sosial, terutama antara Islam dan komunisme. Ini akan terus menjadi sesuatu yang nggak selesai. Menurut saya, kalau sudah terjadi seperti ini, Presiden harus turun tangan. Ya, ambil kendali. Ya, Panglima TNI sudah mengumumkan seperti itu. Ya, walaupun komunikasi beliau dengan saya mengatakan itu sudah kita gagalkan. Jadi tidak terjadi pengadaan senjata yang 5.000 itu. Jadi tidak terjadi, tapi ya ada statement dari Pak Menko Polhukam yang menurut saya statementnya itu pun bisa bermasalah juga. Bayangkan PKI dibilang, G30S dibilang peristiwa, PRRI Permesta dibilang pemberontakan, kan itu sih. Orang bilang, ini apa ini? Coba deh baca kalimat. G30S dibilang peristiwa, PRRI Permesta, DITI dibilang pemberontakan. Dulu Soekarno menghindari istilah PRRI itu sebagai pemberontakan, karena itu perlawanan internal terhadap Soekarno. Pak Natsir dan
Ahmad Hussein, Simbulon dan lain-lain itu mengatakan kami tidak pernah memberontak kepada bangsa dan negara. Kami cuma minta kabinet Juanda itu dibubarkan supaya dibentuk kabinet baru di bawah Hatta dan PKI dikeluarkan dari pemerintahan. Cuma itu pikirannya. Makanya tidak pernah ada istilah pemberontakan PRRI. Bagaimana bilang PRRI pemberontakan? Pak Natsir sama Pak Syafruddin diangkat jadi pahlawan nasional. Kalau pemberontak mana bisa diangkat jadi pahlawan kan? Nah, jadi ini juga masalah juga itu menurut saya sih. Nah, jadi barangkali ke depan ini ya kita perlu presiden tak siapalah yang punya kewibawaan, punya komitmen kepada Islam dan kebangsaan, tegas kepada PKI dan komunis, dan saya kira harus membawa bangsa dan negara kita ke depan yang lebih baik, di mana Islam yang dominan ini mendapatkan tempat selayaknya, dan juga bagi agama-agama lain mendapatkan tempat yang selayaknya pula di negara kita ini. Gini, kalau ekonomi dan politik itu memang kalau bisa ya ayat telur, mana lebih dulu. Tapi kalau saya melihat kondisi sekarang, saya pikir politik lebih dulu. Sebab untuk membangun kekuatan ekonomi itu perlu waktu yang panjang. Dan perlu penyediaan SDM yang juga panjang. Ya. Kalau kita lihat di kalangan orang-orang Cina itu, di kampung saya lah yang orang Cinanya 22%, cukup banyak. Itu sebagian tuh saya masih bertemu orang-orang yang datang langsung dari Tiongkok, ya, datang ke kampung kita itu hanya berdagang kopi atau bikin warung kecil. Nah, ketika dia meninggal, anaknya sudah punya toko. Yang punya toko meninggal, kalau pergi ke Jakarta, ke Jalan Panglima Polim, itu sederet toko bangunan besar-besar. Ya. 90% kawan-kawan saya sekolah waktu SMP. Jadi sebagian sudah punya supermarket besar. Jadi dia tiga generasi membangun kekuatan ekonomi dan melatih anak-anaknya itu berdagang. Pengusaha tidak lahir dengan tiba-tiba. Maka itu kita itu jangan terlalu memusuhi pengusaha, karena tidak ada negara bisa bangun tanpa pedagang. Ya. Politik dan pedagang itu sudah wataknya dua komponen yang saling berdekatan satu dengan yang lain. Tapi saya berpendapat kekuatan politik bisa kita bangun lebih cepat. Siapa yang menyangka Jokowi akan jadi presiden? Ya, orang nggak kenal dia, wali kota Solo tiba-tiba jadi gubernur DKI sebentar langsung jadi presiden. Dan ketika jadi presiden, dia berkuasa. Orang yang namanya presiden itu jangan dianggap remeh. Namanya presiden. Ya. Saya satu hari pernah begini, berdebat sengit di kabinet gara-gara Gus Dur mau membubarkan DPR-MPR. Dan Gus Dur mau mencabut TAP MPRS 25 tentang larangan komunis dan PKI. Saya di kabinet itu paling keras menentang. Saya memberi kehakiman harus menjelaskan dari aspek hukum TAP MPRS itu begini. Jadi saran saya kepada Bapak Presiden, tolong mengurungkan niat untuk mengeluarkan dekret membubarkan DPR-MPR. Saya terangkanlah waktu membandingkan tahun 59 dekret itu bagaimana. Gus Dur sangat marah kepada saya, ya sampai tegang meja. Dan waktu itu ada menteri yang marah juga sama saya, Ibu Erna Witular, dan ngomel-ngomel, kenapa itu Menteri Kehakiman kok bisa menggurui presiden, katanya. Saya bilang, saya mohon maaf Bu Erna, di ruangan ini cuma 3 orang yang pernah jadi calon presiden, Gus Dur, Megawati, sama saya. Dan saya bilang, saya berhak dong untuk mengatakan hal ini, karena ini masalah prinsip. Kalau presiden sampai mendesak membubarkan DPR-MPR, apa jadinya? Ya kalau kudeta berhasil, kalau kudeta gagal, presiden bisa digantung gara-gara melakukan kudeta yang gagal. Nah, waktu itu kabinet diskors, jadi saya bilang sama teman-teman, Pak besok saya dipecat nih. Benar, besoknya saya dipecat. Waktu saya keluar dari sidang kabinet itu ada 3 jenderal pengikuti saya. Satu namanya Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Jenderal Agung Gumelar, satu lagi Laksamana Widodo AS, Panglima TNI waktu itu. Waktu saya keluar, maka mengikuti saya, bos, jangan kenceng jalannya. Ngapain, saya bilang, kita ngomong dulu. Ngomonglah. Nah, jadi apa yang mereka bilang? Atau
Laksamana Widodo, Bang, apa yang abang bilang itu betul. Ngawur itu presiden, mau bubarin DPR MPR lah, mau dekret, mau cabut tap PKI lah. Ya saya bilang, loh, kenapa tadi tidak ngomong di sidang kabinet? Apa jawab orang tiga itu? Gini Bang, kami ini tentara, kami ini prajurit TNI. Sebagai prajurit TNI, kami tidak mungkin berbeda pendapat dengan Panglima Besar. Presiden itu Panglima tertinggi dengan Panglima tertinggi. Coba lihat, Gus Dur yang ngawur begitu pun, Panglima TNI nggak berani sama Gus Dur. Kalau dia perintah tangkap. Jokowi ini kalau dipanggil Pak Tito, tangkap itu, ditangkap sama dia. Jadi jangan dianggap presiden itu dianggap namanya presiden. Dia perintah dijalankan sama lakuannya. Dipanggil paling kepala BIN, coba intelin orang itu, diintelin tiap hari perintah presiden. Jadi saya pikir sangat penting umat Islam itu dengan cara demokratis, ya, bukan dengan cara kudeta, demokratis dengan pemilu, mudah-mudahan bisa mengambil kekuasaan ini secara sah dan konstitusional. Ada kekuatan politik di tangan, kebijakan ekonomi dibangun, dan kebijakan ekonomi itu harus memihak, ya, kepada kelompok yang paling lemah, seperti Mahathir Muhammad memihak orang Melayu dengan alasan Melayu yang paling kuat. Jadi kalau dagang ini agak evolusi, ya, kita panggil orang, nih saya kasih kamu 10 miliar, dagang kamu sana, habis di 10 miliar itu. Nah, jadi dagang mesti kita, menurut saya ya, orang Melayu pribumi kita ini harus diajari berdagang. Belajar sama orang Minang, belajar sama apa, belajar bisnis betul-betulan. Tidak hanya berdagang dalam arti buka toko, tapi betul-betul bisnis, menguasai ekonomi, dan itu hanya negara yang bisa menciptakan itu. Kalau negara tidak menciptakan itu, nggak bisa. Sekarang kita tahu ada dana abadi umat. Dana abadi umat ini mulai dari Menteri Agama kita dulu, Pak Tarmizi Tahir, itu orang PBB itu, Pak Tarmizi Tahir itu, caleg PBB dulu, almarhum. Pak Tarmizi itu zaman Pak Harto bilang sama saya, Rin, kamu tahu ya, saya udah kumpulin tuh duit haji, itu dana abadi umat, kekayaan umat Islam nanti. Dan uang itu jumlahnya mendekati 100 triliun sekarang. Pertanyaannya, akan dikemanakan uang 100 triliun? Zaman Pak SBY sedikit-sedikit sudah dipakai dia untuk beli suku, ya, surat utang negara syariah. Zamannya Jokowi mau dipakai untuk pembangunan infrastruktur, dan saya yang paling depan menentang pada waktu itu. Uang sebesar itu, siapa yang jadi presiden? Dia bisa memutuskan satu kebijakan. Katakanlah misalnya, sebagian dibentuk menjadi bank tabungan haji, sebagian bank pembangunan Islam, bank pembangunan umat. Itulah yang akan mensupport pendanaan bagi golongan menengah ke bawah yang ingin berusaha di bidang ekonomi. Dan anak-anak muda pendidikannya kita arahkan untuk menjadi pengusaha. Kita ini kan tak dididik, saya terus terang saya nggak pandai berdagang, ya. Jadi profesional, jadi advokat saya bisa, ya. Artinya profesi dibayar orang. Tapi kalau saya dikasih duit suruh berdagang, tidak mampu saya. Kebanyakan kita tidak terdidik jadi pedagang. Padahal dagang itu dasar untuk kita melakukan bisnis yang kuat ke depan. Dan saya kira hanya polisi negara yang memihak rakyat kepada siapa dia berpihak, kelompok inilah yang akan terangkat ke permukaan. Saya kira itu pendapat saya.